Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Kamis 6 Januari 2021. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 4 ayat 14 sampai dengan 22. Yesus datang ke Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepada Tuhan Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu, ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Lalu Tuhan Yesus menutup nas itu, mengembalikannya kepada pejabat. Kemudian Tuhan Yesus mengajar mereka, dan di sini hanya satu kalimat yang dicatat oleh Lukas mengenai pengajaran Tuhan Yesus. "Pada hari ini genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya." Kutipan dari Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya itu genap, mencapai kepenuhannya ketika mereka mendengar, dan kepenuhan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Allah. Tanda bahwa Tuhan Yesus dikuasai oleh Roh Allah, ia telah diurapi dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan bagi orang-orang tertindas, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini Tuhan Yesus mengatakan. Kita bisa saja mengklaim diri kita ini sudah dikuasai, sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan atau oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Silakan kita mengatakan hal seperti itu. Saya sudah dikuasai oleh Roh Tuhan. Tapi mari kita lihat ciri khas orang yang sudah dikuasai oleh Roh Allah. Tadi ada dari nas kitab Nabi Yesaya itu. Dan menurut saya singkatnya begini. Orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan itu melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan. Orang yang dikuasai oleh Roh Tuhan atau oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah, tidak pernah untuk kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, untuk menonjolkan kita ini orang beriman, untuk menunjukkan bahwa kita ini orang yang hebat dalam beragama. Kalau orang dikuasai oleh Roh Allah itu bukan seperti itu, tapi perbuatan nyata. Kepada orang miskin, dia membela orang miskin. Kepada orang yang tertindas, dia membela orang tertindas. Terhadap orang yang sedang sakit, terhadap orang yang sedang menderita, dia melakukan sesuatu untuk mereka. Berhadapan dengan orang sakit, dia dengan sukacita melakukan kasih, melakukan kebaikan kepada orang yang sakit. Itu kalau Roh Tuhan itu ada pada diri kita. Tidak membuat kita sombong rohani, angkuh dalam hal agama. Lalu dengan demikian kita bisa memandang atau mengatakan diri saya lebih hebat agamanya, hidup beragama saya lebih hebat daripada orang lain. Tidak. Justru orang yang dikuasai oleh Roh Allah itu semakin merendah dan semakin melakukan kehendak Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan dia lakukan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kemuliaan kerajaan Allah di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga hidup kita, diri kita ini juga dikuasai oleh Roh Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, melakukan yang baik, penuh dengan kasih kepada sesama, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan.
Amin.